Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almahia. Oke, di video kali ini aku akan men-sharing tentang edukasi bagi ibu hamil. Kenapa sih aku ini men-sharing hal yang seperti ini gitu? Karena kayaknya tuh penting banget ya, apalagi bagi ibu-ibu baru atau baru menikah, akan mengalahkan kalau yang baru nikah itu pasti akan mengalami hamil kayak gitu kan. Terus yang sekarang sedang hamil juga gitu. Di sini aku akan memberitahu apa aja sih gitu edukasinya itu gitu kan. Sebelum saya ngasih tahu apa sih poin-poinnya itu apa-apa aja, di sini aku akan menceritakan dulu pengalaman aku nih. Jadi ceritanya itu kan waktu saya baru nikah itu kan hamil ya, selang sebulan itu kan saya hamil. Nah, ternyata pas waktu kehamilan pertama itu saya keguguran. Kenapa sih kok bisa keguguran? Kan saya udah cerita juga ya pengalamannya itu. eh itu saya menceritakan pengalamannya itu pas kondisi lagi hamil. Nah, sebelum hamil itu kenapa sih gitu ya? Kok bisa gitu ya? Mungkin itu juga sebuah sudah qadarullah ya. Jadi sebelum terjadinya hal seperti itu kan bisa kita cegah juga dengan beberapa poin, dengan beberapa hal-hal yang baik gitu ya. Nah, kenapa sih waktu aku hamil pertama itu bisa keguguran? Nah, ternyata pas saya apa ya, jadi kayak diselidiki bukan, tapi semacam kayak di apa ya, kenapa gitu, kenapa, jadi saya bertanya-tanya aja kayak gitu kan. Saya tuh pengen banget tahu gitu ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, kenapa begitu gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan cerita ini. Ternyata saya itu kurangnya informasi pengetahuan tentang ilmu-ilmu kehamilan. Karena kan namanya juga apa ya, baru hamil gitu ya, apalagi kan pas apa namanya, pas nikah selang sebulan itu langsung hamil. Jadi kan belum banyak tahu lah, istilahnya kan masih pengantin baru gitu ya mas, apalagi ya apalagi masih pengantin baru gitu, jadi mesti mikirin ke adaptasi dengan suami gitu kan, belum memikirkan hal yang kayak hamil gitu. Jadi emang sih pengen gitu ya hamil, cuman maksudnya apa sih, jadi kayak masih belum, mungkin bisa jadi belum siap karena memang belum banyak ilmunya seperti itu. Banyak mungkin di luar sana, wah udah hamil nih, mungkin ada ya, ya jadi Yun sih kalau hamil itu kan ada senang-senang ya, senang bahagia gitu kan, ada juga di pikirannya kan bisa jadi lagi apa namanya, kondisinya itu lagi misalkan lagi gak memungkinkan malah hamil gitu kan, atau enggak ya berbagai macam hal, karena kan setiap manusia itu pasti ada masalahnya masing-masing kan kayak gitu. Nah, jadi ternyata saya itu kurangnya ilmu pengetahuan tentang kehamilan gitu. Jadi kan kalau misalkan kita udah tahu ilmu-ilmu pengetahuan tentang kehamilan kan kita bisa cegah tuh, misalkan nih bagusnya nih harus seperti ini, seperti itu. Dan yang harus dihindari itu seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita juga akan mencoba untuk melakukannya, apalagi baru hamil gitu kan, pasti kita akan apa ya, bahasanya tuh melakukan hal yang terbaik gitu kan untuk calon anak kita nanti gitu kan, seperti itu. Nah, ini itu sangat penting banget. Jadi ibu-ibu yang baru hamil atau yang baru menikah itu, poin yang pertama itu harus banyak mencari informasi, pengetahuan, ilmu tentang kehamilan itu seperti apa gitu. Apalagi zaman sekarang ya udah banyak media sosial gitu, bisa cari di Instagram, di Google gitu, di YouTube gitu kan. Dan tentunya di YouTube saya juga kan tentang kehamilan ya, bisa di kepoin tuh, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami juga gitu ya. Kayak gitu kan sekarang udah banyak banget lah sumber-sumber informasi gitu ya zaman sekarang gitu. Nah, itu poin pertamanya gitu. Itu juga buat apa ya, jadi reminder juga buat saya sih gitu ya, karena kan
saya pernah mengalami keguguran kayak gitu. Untuk poin berikutnya yaitu sediakan pompa ASI. Nah, untuk menyediakan pompa ASI ini bisa yang apa namanya ibu rumah tangga atau yang bekerja, apalagi yang ibu bekerja ya gitu. Ini harus disediakan banget. Karena apa? Supaya pas nanti asinya keluar itu bisa dipompa untuk disimpan gitu kan, untuk jadi asip kalau untuk ibu bekerja. Dan bisa juga untuk merangsang pas nanti melahirkan itu buat merangsang asinya juga biar biar bisa merangsang, jadi kayak dipompa dulu kayak gitu. Misalkan nih kalau si ibunya itu kan lahirnya tuh di rumah sakit, biasanya kan itu pasti di rumah sakit itu suka beda itu kan, beda beda apa namanya, beda kasur misalkan kayak gitu ya. Walaupun masih ini kan suka ada kasurus bayi gitu yang kecil itu kan, nah gitu. Nah itu kan bisa dipompa dulu, ataupun misalkan nih yang sesar gitu kan pasti ada yang bisa langsung IMD gitu langsung ke sini, ada juga kan yang harus di inkubator dulu gitu kan si dede bayinya kayak gitu. Jadi pas si ibunya masuk kamar rawat, jadi di apa namanya di pompa dirangsang dulu gitu. Nah kalau waktu saya itu dirangsangnya itu langsung ke ya langsung sama si DDB, jadi disusui langsung. Karena kan kemarin video yang pernah saya cerita tuh yang waktu yang tentang tips ASI lancar. Nah di situ cerita karena kan dari pihak bidannya itu eh, tidak membolehkan pas awal lahiran itu kan tidak membolehkan untuk dikasih sufor dulu, karena supaya pas apa namanya pertama kali biar pertama itu biar nggak bingung puting juga sih sebenarnya ya, biar nggak bingung puting. Kemudian apa namanya, supaya asinya juga cepat terangsang, apalagi kalau misalkan langsung dari mulut si DDB itu emang katanya memang benar-benar manjur apa namanya cepat terangsangnya seperti itu. Emang sih yang saya rasanya juga kayak gitu sih, jadi selang 2 hari itu memang langsung terangsang gitu. Yang penting kitanya sabar, yang penting kitanya telaten gitu, terus disusuin ke si dede bayinya itu seperti itu. Jadi pas pengalaman saya itu kayak gitu, jadi itu disusuin. Dan memang si bayi itu memang sangat butuh kolostrumnya itu loh, kolostrum yang asi yang warna kekuning-kuningan kayak gitulah, itu tuh sangat penting banget buat daya tahan tubuhnya. Nah kenapa waktu bidan saya itu tetap kekeh menyemangati supaya asi saya keluar itu karena bayi itu sangat membutuhkan asi yang pertama itu, yang keluar pertama itu, yang kolostrumnya itu. Nah itu benar-benar sangat penting sekali gitu kan. Apa namanya, ada mitosnya katanya nggak boleh dimasukin, nggak boleh dikasihin ke itu karena itu mah kotor apa gimana gitu kan. Itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk apa asupan awal bayi, karena itu untuk daya tahan tubuh si dede bayinya kayak gitu. Nanti aku akan bahas tentang mitos asik kayak gitulah ya, nanti saya akan sharing lagi. Nah, kemudian untuk yang lahiran di rumah sakit juga diusahakan jangan pisah kamar ya, jadi harus satu kamar. Kenapa? Karena memudahkan untuk menyusui si dede bayinya pas kalau pas si bayinya itu butuh asinya itu kayak gitu. Jadi benar-benar jangan dipisahkan, kita harus benar-benar dibarengin gitu, karena kan udah malah lagi waktu hamilnya bareng-bareng ya, kemana-mana dibawa bareng, masa pas lahiran dipisahkan kan sakit gak berdarah gitu kan, ya ampun. Oh no! Kemudian selanjutnya jangan memberikan dot untuk sebagai pemberian asip ke si diri bayi gitu. Karena apa? Karena akan bingung puting yang udah disebutkan tadi kan ya. Jadi poin-poin itu masih nyambung kayak gitu. Jadi memang apa namanya, pas pertama kali si diri bayi itu menyusui itu memang harus langsung ke ibunya gitu, jangan jangan dulu pakai dot kayak gitu kan. Kan misalkan nih pas lagi hamil, oh anak aku nanti mau dikasih susu apa ya gitu, susu ini susu kan, suka ada tuh, pasti ada aja ya ibu-ibu yang pasti memikirkan sufor gitu. Mendingan anak saya dikasih susu ini nih yang cocok nih, yang bagus nih gitu kan. Yang apa namanya, for on apa namanya sih, aduh aduh balelol, apa namanya,
yang bagus gitu kan, yang apa kandungannya gitu kan, kandungan susunya itu kan bagus, seperti itu. Jadi formulanya itulah komposisinya itu bagus nih gitu, apalagi kalau misalkan susu yang mahal kayak gitu pasti bagus nih buat si dede bayi. Nah sebenarnya pemikiran seperti itu tuh jangan apa ya, bisa dibilang harus dihindari dulu sih gitu ya. Kenapa? Karena kita harus berjuang dulu untuk memberikan ASI eksklusif ke anak kita gitu. Kenapa? Karena ASI itu sangat penting banget, karena tidak ada duanya, istilah nutrisinya itu nggak ada duanya sama sekali. Walaupun misalkan ada sulfur yang mendekati, komposisinya itu mendekati ASI, tapi tetap ASI itu yang terbaik, seperti itu. Jadi ibu-ibu kok ibu-ibu ya, teman-teman gitu ya, teman-teman yang lagi hamil atau baru menikah yang akan program hamil kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikir untuk ASI sufor, jangan terlalu berpikir untuk memilih sufor yang bagus untuk anak-anaknya itu seperti apa. Jangan dulu berpikir seperti itu. Jadi pikirkanlah dulu untuk bahwa saya harus mengasihi anak saya sampai 2 tahun full misalkan ya, seperti itu. Atau karena bekerja 6 bulan 6 bulan full deh misalkan kayak gitu, takutnya memang sibuk kerja apa gimana, tapi diusahakan memang full sampai 2 tahun ya. Walaupun misalkan nanti apa pas udah 1 tahun lebih dicampur sama sufor atau sama susu yang lain gitu kan, itu nggak apa-apa, yang penting asinya itu masih masuk ke anak kita gitu. Kemudian poin berikutnya yaitu ASI itu mulai apa namanya berproduksinya itu dari kehamilan umur 5 bulan. Nah, waktu pengalaman saya itu pas hamil 7 bulan itu keluar ASInya kan. Awalnya kan saya tuh ya maksudnya namanya juga ini ya, kok ini ada kayak ada cairan gitu kan, oh mungkin ini ASI kali ya namanya. Awalnya kan saya kaget tuh karena kan hamil, emang saya hamil kedua, cuma kan yang jadinya kan tuh hamil hamil yang kedua kan, yang pertama kan keguguran. Jadi kan pas hamil gedenya itu kan jadi kaget gitu, ini apa ya, cairan apa ya, oh mungkin ini yang dinamain ASI kali ya. Itu tuh benar-benar asing, apalagi gimana ya, kalau ibu ibu baru itu pasti beneran ngerasa asing aja gitu. Jadi ih asing, oh ternyata gini ya. Tapi dari situ itu kayak ngerasa ada seneng bahagia gitu. Jadi istilahnya wah berarti apa namanya, jadi payudara saya itu bisa memproduksi ASI untuk anak saya nanti. Jadi apa namanya, dari situ tuh kayak ngerasa ada semangat tersendiri gitu. Wah saya harus ngasih ASI full nih buat anak saya, karena masih hamil aja udah bener-bener terproduksi gitu asinya. Jadi kan ngerasa bahagia gimana gitu ya. Jadi apalagi seorang ibu gitu. Kayak gitu. Kemudian untuk yang baru apa namanya, yang baru melahirkan, jadi yang disebut bisa dibilang newborn gitu ya, itu harus disusui atau apa namanya, asinya terus dipamping selama 2 sampai 3 jam sekali. Itu harus, pokoknya nggak boleh nawar, nanti aja dia 4 jam lagi capek gini, nggak boleh nawar, pokoknya harus 2 sampai 3 jam sekali, karena untuk pengosongan payudara dan supaya apa namanya, memaksimalkan produksi asinya juga, seperti itu. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu pasti banyak drama lah ya, drama menyusui, ibu-ibu menyusui itu pasti banyak banget dramanya. Ada yang apa namanya, karena kan baru pertama kali menyusui ya gitu, pasti akan ngerasain sakit, lecet atau hal-hal seperti itu sangat wajar sekali, karena semua ibu menyusui, ibu-ibu yang baru melahirkan, apalagi anak pertama itu pasti ngerasain yang namanya lecet, terus apalagi sampai yang berdarah. Saya juga pernah kok sampai berdarah kayak gitu, cuman waktu anak saya baru melahirkan itu enggak sih, alhamdulillah enggak. Cuman pas anak saya itu umur berapa bulan ya, udah 1 tahun apa sebelum 1 tahun deh kayaknya, itu karena mau tumbuh gigi gitu ya, jadi bener-bener ngegigit-gigitin terus sampai kayak udah mau copot gitu ya. Allah pokoknya ngeri deh, ngeri banget. Kalau ibu-ibu pasti ngerti, pasti paham. Jadi kalau misalkan nih ya, lagi sekarang nih ada teman-teman yang lagi ngeluh
aduh apa namanya, udahan aja deh, nggak mau apa namanya, nggak mau ngasih asi lagi deh, ini nggak kuat gitu, nggak kuat, sakit. Banyak kok di luaran sana ibu-ibu yang ngerasain lecet sampai berdarah, sampai wah pokoknya kayak udah mau nyerah. Tapi disitulah emang ujiannya ya, jadi harus tetap eh, pada pendirian yang awal gitu. Saya harus menyusui sampai 2 tahun full asa eksklusif, sampai 2 tahun full kayak gitu. Jadi saya juga waktu itu kayak udah apa ya, udah pasrah aja gitu kan, ya Allah gitu, kayak udah nggak kuat gitu, apa mending apa di sapi aja, dilepas aja gitu kan. Cuman kan di sisi lain namanya ibu ya gitu, kalau mau lepas asi kan nggak semudah itu gitu, pasti kan masih ada rasa nggak teganya gitu, karena kan anak juga masih membutuhkan asi lah gitu, kayak masih terlalu kecil gitu kan. Kecuali kalau misalkan udah 2 tahun lebih gitu kan, nah boleh tuh dicoba apa namanya, buat disapi, dilepas gitu dengan berbagai cara, banyak caranya seperti itu. Itu aja sih yang bisa aku sharing, yang bisa aku jelasin gitu kali ya, jelasin beberapa poin-poinnya tentang edukasi bagi ibu hamil ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi hamil, yang apa namanya, baru menikah, yang lagi program baru menikah lalu program hamil, itu bisa bisa banget, bisa apa ya, maksudnya mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga seperti itu. Itu aja yang bisa aku jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman-teman semuanya agar channelku semakin berkembang. Terima kasih.